Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku sila surak kumanang. Sironto skipema si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Di video kita kali ini fatrui pembahasan fatrui cerita tentang lata dampar. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang lahirnya putra mahkota. Nah, di cerita selanjutnya kita akan bahas lata dampar terusir dari Palaka. Tapi sebelum kita lanjut, sekedar pemberitahuan bahwa cerita yang saya ceritakan ini itu ditulis oleh Ibu Andi Herlina. Nah, Lata Dampar terusir dari Palaka. Selang beberapa tahun, Lata Dampar tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Ia sangat lihai bermain pedang. Apabila ia telah menghunus pedang, keluarlah jurus-jurus yang berbahaya. Di lapangan, ia pun sangat jago menyepak raga. Sepakannya jarang ada yang meleset. Ketangkasannya dalam berburu tidak diragukan lagi. Setiap anak panah untuk satu hewan buruan. Apabila pulang dari berburu, prajurit akan membawa banyak hewan buruan. Dengan berbagai keterampilan yang ia miliki, ia kemudian memiliki banyak pengikut. Para pengikutnya diajari berbagai ketangkasan. Namun, sayang seribu sayang, perilaku Lata Dampar belum berubah juga. Bersama dengan pengikutnya, Lata Dampar bertindak sewenang-wenang kepada rakyat Palaka. Semakin hari, kelakuan Lata Dampar semakin menjadi-jadi. Setiap perkataan ibunya tak diindahkan. Demikian juga perkataan kakeknya. Arum Palaka setiap hari ada saja perbuatan yang merugikan orang lain. Bersama dengan pengikutnya, ia menciptakan ketakutan dalam diri rakyat Palaka. Orang-orang mulai takut keluar rumah. Para istri akan menutup pintu rapat-rapat. Jika suaminya sudah berangkat bekerja, mereka khawatir para pengikut Lata Dampar datang menggedor pintu dan memaksa meminta upeti. Anak-anak tidak berani keluar rumah. Mereka lebih memilih berada di dalam rumah karena takut melihat rombongan Lata Dampar yang menunggang kuda dengan cepat. Lata Dampar tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Peringatan dari istana tidak mengeluluhkan hatinya. Ia malah dengan sengaja berbuat keributan di dalam istana. Masyarakat Palaka tidak lagi terasa tentram. Setiap saat mereka dibayangi ketakutan akan ancaman dari putra mahkota. Perbuatan sang pangeran kemudian menjadi rahasia umum di kalangan rakyat Palaka. Sudah menjadi rahasia umum. Setiap sudut kota terlihat banyak orang bergerombolan sambil berbisik. Mereka mulai membicarakan kelakuan cucu raja. Apabila ada prajurit melintas, serta-merta mereka terdiam. Mereka khawatir ditangkap jika pembicaraan mereka dianggap melanggar hukum karena telah mengunjingkan keluarga istana. Bagi mereka, raja beserta keluarganya adalah orang yang sangat dihormati dan dikeramatkan. Keadaan di kerajaan Palaka semakin mencekam. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga pembesar istana. Mereka ingin menyampaikan hal ini kepada raja, tetapi mereka khawatir kalau berita itu akan membuat raja semakin sedih. Hingga suatu hari para tokoh memutuskan untuk berkumpul dan membicarakan jalan keluar dari masalah ini. Tampaklah seorang laki-laki parubaya sedang memimpin pertemuan. Dengan suara yang berwibawa, pemimpin rapat itu memulai pembicaraannya. Saudara-saudara, kita berkumpul hari ini untuk membicarakan persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Ketakutan dan kecemasan selalu menghantui setiap saat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan berakibat fatal, terutama buat anak dan istri kita. Lanjutnya, selama ini kita cukup sabar menghadapi semua perlakuan Lata Dampar bersama pengikutnya, dengan harapan agar pihak istana dapat menghentikan perbuatan mereka. Namun, kenyataannya mereka saja tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi kelakuan putra mahkota, kata pemimpin pertemuan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Di pihak lain, kita sebagai rakyat
harus menghormati dan mentaati setiap aturan yang berlaku di kerajaan Palaka. Akan tetapi, putra mahkota yang seharusnya menjadi panutan justru mempertontonkan kelakuan yang tidak senonoh. Kata salah seorang menimpali. Apakah kita harus membiarkan keadaan tersebut, membiarkan orang kuat menindas kaum yang lemah? Setiap saat mereka meneror dan melakukan pembakaran di mana-mana, sahut seorang peserta pertemuan. Bukankah kerajaan Palaka masih memiliki pangadereng, sistem aturan? Bukankah kita sebagai rakyat memiliki hal untuk menyampaikan hal yang menyangkut nasib kita sendiri? Sudah saatnya kita memperjuangkan hak kita, hak hidup kita. Bukankah kita adalah masyarakat yang makiada, beradat? Oleh karena itu mungkin ada baiknya kita sampaikan aspirasi ini. Siapa tahu pihak istana dapat menyelesaikan persoalan ini, kata peserta lainnya. Mereka kemudian membicarakan bagaimana dan siapa yang dapat mewakili mereka ke istana untuk menyampaikan hasil pertemuan. Dalam pertemuan itu, peserta memutuskan beberapa orang yang akan diutus mewakili rakyat Palaka menghadap raja untuk menyampaikan aspirasi mereka. Berangkatlah para utusan ke istana. Sesampai di istana, setelah menyembah kepada raja, sang raja bertanya, "Apa gerangan yang menyebabkan kalian menghadap kepadaku?" Salah seorang utusan menjawab, "Ampun tuanku, hamba lancang menghadap ke istana dan menyampaikan satu persoalan yang menurut kami sudah mengganggu ketentraman. Setiap hari kami selalu diliputi rasa cemas. Panen yang telah kami dapatkan dirampas oleh orang-orang suruhan Lata Dampara. Mereka juga sering membakar rumah warga yang dianggap membangkang perintah sang putra mahkota." Raja menarik nafas panjang. Ia memang telah mendengar bahwa kelakuan Lata Dampara di luar istana sangat memalukan pihak istana. Sambil menyeringai ia lalu berkata, "Sekarang apa yang kalian inginkan?" Salah seorang utusan menjawab, "Ampun tuanku, kami telah membicarakan masalah ini. Kedatangan kami untuk memohon kepada Paduka agar kami rakyat Palaka dapat merasa tenang, bekerja tanpa perasaan cemas, dan anak-anak kami dapat bermain-main selayaknya anak-anak. Istri-istri kami pun juga merasa aman tanpa gangguan dari orang-orang suruhan Lata Dampara." Setelah utusan rakyat Palaka meninggalkan istana, raja kemudian memanggil para penasihat kerajaan Palaka. Mereka dikumpulkan di balairung istana. Baru saja datang beberapa orang ke sini. Mereka adalah utusan rakyat Palaka yang meminta keadilan atas perlakuan Lata Dampara beserta orang-orangnya. "Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan?" tanya raja. Sambil menyembah penasihat, raja berkata, "Ampun Paduka, kalau boleh hamba berpendapat, silahkan. Lata Dampara adalah putra tunggal yang diharapkan menjadi pewaris kerajaan ini. Ia menjadi tumpuan harapan rakyat, namun perlakuannya telah membuat rakyat sengsara. Tetapi saat rakyat diliputi kecemasan dan ketakutan akibat perlakuan putra mahkota, lalu apa pendapatmu?" "Ampun Paduka, memang sangat sulit berada dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, Lata Dampara adalah calon raja. Sedangkan di sisi lain ada banyak rakyat yang menderita. Untuk itu sangat diperlukan tindakan yang sesuai dengan adat yang berlaku di kerajaan." Arung Palaka tercengung mendengar perkataan pembantunya. Ia menyadari kalau selama ini Lata Dampara memang sudah tidak terkendali lagi. Perasaannya berkecamuk. Sebagai seorang kakek, ia sangat menyayangi cucu satu-satunya. Harapan yang besar terlanjur ia berikan kepada Lata Dampara. Sebagai seorang raja, ia tidak mungkin meninggalkan kerajaan itu tanpa seorang putra mahkota. Sejatinya ia juga mulai khawatir karena melihat kelakuan cucunya itu. Apakah saya harus mewarisi kerajaan ini kepada orang yang berperangai buruk? Ia yang seharusnya menciptakan rasa aman kepada rakyat justru menghadirkan ketakutan yang membuat rakyat sengsara. Bukankah kerajaan Palaka tidak berarti apa-apa jika rakyatnya menderita?
Percuma memiliki kerajaan yang besar, prajurit yang banyak, jikalau rajanya sendiri tidak dapat mengurus rakyatnya dengan baik. Arupalaka telah terus membatin dan menimbang-nimbang tindakan yang harus diambil. Ia merasa harus memilih dua keadaan yang sama-sama berat. Di satu sisi ia sangat menyayangi Latadampara dan tidak ingin berpisah dengannya. Akan tetapi di sisi lain, ia prihatin melihat kehidupan rakyatnya yang semakin hari semakin bertambah suram. Ia tidak tega melihat rakyat Palaka diliputi ketakutan dan kecemasan. Arunpalaka tidak mungkin selalu menuruti perasaan sayangnya begitu saja. Bukankah dulu ia berjanji akan mendidik Latadampara menjadi orang baik? Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ia muncul adalah sosok yang beringas dan tanpa ampun kepada rakyat Palaka. Kini tersadar telah salah menerjemahkan rasa sayang kepada Latadampara. Selama ini ia dan seluruh penghuni istana terlalu memanjakannya. Kemudian raja berkata, "Memang betul apa yang kau katakan tadi. Saya harus mengambil tindakan yang tepat agar masalah ini terselesaikan dengan baik." Ia lalu melanjutkan, "Lebih baik mengorbankan satu telur, sekalipun itu milik kita yang paling berharga, demi menyelamatkan telur yang banyak. Saya sangat mencintai belahan hatiku Latadampara. Namun jika orang yang kucintai telah membuat rakyat kehilangan rasa percaya dan kesetiaannya kepada kerajaan ini, tentulah itu sangat berbahaya." Sambil menghela nafas panjang, raja melanjutkan, "Kedudukan dan kekuasaan seorang raja tidak ada artinya apabila ia tak mampu melindungi rakyatnya sendiri." Suasana di Balairung tiba-tiba senyap. Tidak ada yang menyangka Arunpalaka sanggup mengambil keputusan yang sangat berat. Para pembesar menyaksikan bagaimana cintanya kepada Latadampara. Di balik itu ada perasaan lega karena rakyat Palaka akan hidup tentram seperti dahulu. Selama ini Latadampara berbuat sesuka hatinya. Ia bersama pengikutnya dengan leluasa berbuat onar dalam adat. Hukuman bagi orang yang demikian adalah ripaupangi tanah atau diusir. Dengan demikian Latadampara beserta pengikutnya harus meninggalkan tanah kelahirannya. Suasana kembali senyap. Tak ada yang mampu berkata-kata. Permaisuri dan sang ibunda Latandrilawi hanya bisa mencucurkan air mata. Mereka tak menyangka Latadampara akan dijatuhi hukuman seberat itu. Itulah hukuman di kerajaan ini. Ia tidak mengenal siapa-siapa. Orang yang berani melanggar akan dijatuhi hukuman, sekalipun ia seorang putra mahkota. Arunpalaka kemudian berbalik kepada panglimanya. "Segera kau laksanakan hukuman itu. Siapkan segala sesuatunya. Ingat, jangan sampai ada pengikut Latadampara yang tersisa di Palaka." "Ampun Paduka, perintah Paduka akan hamba laksanakan." Keputusan raja disambut dengan baik oleh rakyat. Terasa ada semangat baru ketika sekian lama mereka hidup tertekan. Kini mereka dapat menikmati kemerdekaan. Para suami sekarang bisa tenang meninggalkan anak dan istrinya di rumah, dan mereka merasa aman beraktivitas. Sejak Arunpalaka mengambil keputusan, seluruh pengikut Latadampara ditangkap dan dikumpulkan di satu tempat. Di antara mereka ada yang telah berkeluarga, istrinya pun harus ikut suaminya. Para prajurit sibuk. Ada yang membuat perahu, menyiapkan pembekalan selama rombongan di perjalanan. Tibalah saatnya berangkat Latadampara bersama pengikutnya melaksanakan hukumannya. Dengan diiringi isak tangis keluarga, terutama ibundanya, Latadampara bersama 300 orang pengikutnya yang merupakan pemberani yang nakal terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Sang ibunda sangat sedih melihat putra semata wayangnya akan meninggalkannya dan tak tahu kapan mereka akan bertemu kembali. Sambil terus menangis, ia memeluk dan mencium putranya. Seakan tak mau berpisah, Latadampara tak kalah sedihnya. Selama ini ia telah membuat kakek, ayahandanya, dan ibundanya bersedih. Kini ia menyesali akan perbuatannya. Setelah semua persiapan selesai, mereka diminta naik ke perahu yang akan membawa rombongan menyusuri Sungai Balanai.
Sebelum naik ke perahu, Lata Dampara sembah sujud kepada orang-orang yang dicintainya, sambil terus memandang perahu hingga hilang dari pandangannya. Arumpalaka meneteskan air mata. Cucu yang sangat dia cintai harus meninggalkannya. Oke sapuku, pantau terus kelanjutan dari video ini, dari cerita Lata Dampara.